O bebata jahuba nama bangsa di benua kijang, namu puji hai marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Tama situ Tuhami mandok moliati dua lupamu nabasai Tuhan. Siana tinggal di basam dohot asine wambo, nama notong mangiring-iring mulu nami di hasianganon ganu parsaya-saya. Iso Tuhami Tuhan wahai poparan yupunami sopa di bata siaan boru beri nadong dibuat namyon sektor nagoyaon radohot akka otanganan patupahon pertanyaan syukuran kami Tuhan bisa darion dalam nama mau Tuhan manduk moliati tuh Allah garuk tikido di pagmulu Tuhan kami dilihat Tuhan kami hai pason oh sahulun nama cedonggi sudi nalikot digaruk keluarga kami ujalo kami dari Tuhan alami ima dalam nama Tuhan sedarion manduk moliati tua lupang jala parsaran kami Tuhan lahu lampasol hoton kami sama kami poparan yupun kami sebagai bata alami Tuhan junjung ima parsoran namun sahur matutin tiba beri Tuhan pasu kami lewat dami nasmurungi samardami sunak kami lahu patupahu pertanyaan dohut udut ilon nami patupahu palortoron jalan nami malas diluah Tuhan diasi nang kolon rohani Tuhan dia mengabasa satu kinari naik sauma hatam na bajai na penasani na posoni tuho mapasami Tuhan na posoni asa pasalai leon hatong hamon pabisui asa undinggan di basa na posoni hatami numubi mahami na tumangiotsa pagbugoy buhay si nami asa tarjalohami hatami jala bui buhau kami di nami segala bari aman nami ina nami dari perdalan duke kasih mawang Tuhan patarung nasida saat kinanon pajupang buhami di bagasan pas dirowa unang luas di parmarat Tuhan amang luasa uas kami sedosa nami asa tamahami bacalo pasu-pasuni di bagasan buahnya nama Tuhan Yesus Kristus matang yang hantu. Amin. Terpuji Tuhan tak Paritisian Bukit nomor 524 ayat 1.
Apostel bidurua pamukasian ayat 40 tolhas ayat 47 gajah marsikat sore asa tadi ma'aka namanjakon hatanai gawiar ke 7.000 matorok nihala na manaba dina sadari alai sunggup mabiar turohang saluhutna masa malan halongangan dorot dada di Yerusalem di patupa aka apostoli tupa digadi sinasida arta rohot uga senasida di sagion ma tu saluhut namar guru tu hasyana di Garut bamuji di bata jalan lomodo rohani nasa na turut lida nasida ala galup ari do ditabai di bata tuna sahuriai akan ada potan haluau itu saatnya martua do akan atumangihon hatani di bata jalana upiopsa amin aturan sotangi yang pamudiano mari dihita siapa kedi nomor 10 ayat 102 hupuji upasana to Ali di bata manami na mahabangsa di Benwalita. Jumolo matukan pinuji pinasanga potokoni asanga puno. O ama anak doktor di Purbalingga. Dari kotukan pempunito minggu nami. Boy marhosa kami sangat pikion. Dimotiho kami na sugot siap puluhan nami. Dilungannya siniro kami Tuhan di puluhan nami. Mot kami Tuhan saluhutna na pengison di bagasan ay pason mahinte asin kami. Are Tuhan totong mapinuji ho minggu namin. Soksoni na Tuhan di perpungan namin sa dalion. Dihamiak ka na masya holongan.
siap peparan di opunami marga siahan sob baribata anak guru bere lo ibebe nunga puluhan isok Tuhan kami akan aturasi anak konami akan tunggani akan anak konami dana do akan mengurupiani di sob anggota di permusuhan laudo masih roh di perpunguan merbocin Tuhan perpunguan nama kilala hani saluhuna dakka asin rohan dia karina satu nom somar huda kami ya Tuhan pertanyaan mengilu pengurupin bagi cetani Tuhan kalian bisa ada Tuhan asiku bekan pemujun nabi Tuhan malas roh hani saluhuna pungun somar dibata narong di sektor nagoyaon Tuhan asin rohan sabala ng nilihokot ikabihani na mukha malugutong Tuhan patuloy sumaulan namin sa tujuan na ano ibagasan asirohan toktong ibagasan asirohan asimarang Tuhan diham torok do tausobi rohani Tuhan anggotan ni Tuhan nakre bona buru ibebere dombero saluna Tuhan masada ni roha martahin roha rakdo pengurus nami na iluhon yaman nami Tuhan nami mojak siyahan do perangkan na sekretaris do perdaharan nami Tuhan masada ni roha kau patupahon ulanon dalan na Tuhan tonggo pamujio di kuaramu asang dia Tuhan mahiti pumuanon masada ni roha ani toktong di perpumuan nami masih sada pakilala Tuhan kami sama kami moro tungarunga kana humurang pilih kapangalahu pagdanan nami marsada-sada marpamuati maroham boy matajarohami sa luhut na hahurangan at karungan nami asi maroham pasu-pasu manak sudi at kasipag kaluharang gabi injero nabi rakdo na masaripe rakdo na nakunasida na paparang na sida Tuhan padaw marado prasaitan natay-tay na kanja itubasit kami asiroham budang ko kapangitan ni mo di bertibion na maragam ni betko ang kapatsanin ni nami adong wak kapagigaw na karyawan adong mo na matiya-tiya ang nabarusaha sa luhut na Tuhan ragam ni ulaw di bayan matuhan ulaw nami gabi tau hasana potoktong di luar mo napatan ni ulaw nami asimaroham gumari ma anak kani do anak konami anak konami akan masih sekolah jauh senabungan na jonok Tuhan di penibatamon pasatonan ko Tuhan dito tuho asa leonomo pargino Tuhan kapistar na siyokkoy museo matuhan tuudo-udo akan konami asa gabi akan namalo di bagasat pasikolan asina fanang di tatlawas na de ay akan toras Tuhan pergugoy hanilaw perguru-guru na pinano ni Homi Tuhan akan konami Gugupi kami Tuhan ya kahaburan nami pergugoy kami patupawan akan koti di nurungan asima rohang toktong maleon ada meon na sumurungi isa luhut anggota ni pangwanon palumo Tuhan nami bisa kunagoyon nagpesoni di sa luhut na putibyon na maragawa pungon ni sumbadebata siyahan anak guru beredo ibebere Tuhan tak kubutuhan ya karungan nami sa daron tikyon manangani prasahiton manangani kaasam nirohate tumahapi taho na masa di nasida Tuhan mangilu kami Tuhan itanyak pamor benonon urupi mana sila ikahurang nasida Tuhan pamalong akan na marsay pamalong akan na nadamol pamalong rohan akan na marsa urupi ng akka ama manang ina na magalup Tuhan ipunganon asiroham patudu daras peranan nami Tuhan di pertibion asal namipihan itu bahasa kalak-kalakkan yung nami toktong malibagas at pangarang ordiyon Tuhan sa tuhoma puwan na nyon sa ato na manujungin nun sesa doon sa nabi sa luhuna sa kitang lima daging na tubinami dalo na tuhaktang yang mon maritigoran ako Jesus Kristus masumpahan ni Tuhan mauliatin maligo Tuhan Amen. Amen. Tatumu-tumu hata ni tuhata marhiti kita bernang
nomor 28 ayat 1 tambah 2. Pada pagi hari ini kami bersyukur buat penyertaan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Bapa yang baik. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mau mendengarkan isi hati Tuhan. Untuk itu Tuhan, siapkanlah setiap hati kami, pemikiran kami, agar kami dapat menerima setiap benih firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tahu ketika kami berkumpul ada roh-roh yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mencoba mengganggu kami, mengintimidasi setiap hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami tangking dari tempat ini, dari setiap kehidupan kami dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus, Engkau beracara pada pagi hari dalam kehidupan kami. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Horas. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita sama-sama mendengarkan dan belajar firman Tuhan, izinkan saya untuk dapat memperkenalkan diri saya. Karena tentunya kalau kita tidak saling mengetahui, kalau pepatah dunia katakan kalau tidak kenal maka tidak sayang. Karena saya mau disayang, karena saya lihat di tempat ini hampir 100% ini orang tua saya semua ini. Jadi saya mau disayang. Untuk itu saya mau memperkenalkan diri saya. Nama saya Pendeta Muda Yakub Tampu Bolon. Saya di tempat ini bersama dengan mama saya, Ibu Pendeta Ratima Simanjuntak. Kalau orang Batak bilang pantang sebut nama, tapi saya harus sebut nama. Kalau nggak sebut nama nggak tahu kita namanya ya. Iya. Jadi saya bersama dengan mama saya dan jelas bapak saya almarhum daripada Pendeta Juspin Tampu Bolon. Dan kesempatan ini adalah kesempatan momen yang sangat indah karena sebenarnya yang berdiri di sini bukan saya, tetapi mama saya. Tetapi karena ada kendala daripada kesehatan, sehingga hampir sudah 3 bulan
tidak menyampaikan firman, ya itu menjadi kerinduan saya untuk terus supaya mama saya dapat pulih dari kesehatannya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama akan belajar firman Tuhan. Tadi saya tanya ada berapa menit ya saya harus bisa menyampaikan firman. Kurang lebih tadi sudah sepakat 30 menit. Ya, sekarang pukul 11.12. Saya upayakan selama 30 menit kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan maksimal. Baik, pada kesempatan ini saya mendapatkan satu ayat pokok dan tema boleh kita lihat ada di depan. Kita boleh buka sama-sama Alkitab kita dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Sambil kita membuka Alkitab, saya juga jangan sampai lupa terima kasih buat panitia atau BPH yang terkait pada saat kesempatan ini, terutama kepada ketua ya, tulang saya kenal dekat dengan tulang saya ini karena mama saya guru cuma jutak, makanya saya harus panggil tulang. Ya, terima kasih tulang buat kesempatannya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita sudah buka Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Kita mau baca ayat ini Bapak Ibu Saudara dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Satu hal ya, poin penting pada saat kesempatan ini ketika saya menerima ayat ini, ya saya melihat bahwa ayat ini ketika kita mau jabarkan dan tafsirkan dengan jauh, ini bukanlah ayat yang mudah Bapak Ibu Saudara. Tentunya ya mengenai tentang kata tolong atau menolong, kalau saya mau definisikan, saya rasa Bapak Ibu Saudara ya orang tuaku lebih tahu tentang tolong menolong ya daripada saya. Karena saya selalu berpikir begini, ketika saya menyampaikan firman dalam satu pengumuman, saya sudah beberapa kali menyampaikan firman, baik kumpulan pengumuman dari Tampu Bolon, ya, baik itu sektor Bunggur dan ada juga Tampu Bolon dalam sektor Batu Haji ya pada waktu itu ya, ya Batu Haji. Dan saya selalu sampaikan bahwa ketika saya menyampaikan firman, saya tidak mengajari. Ketika saya menyampaikan firman, saya tidak sedang menasehati, tapi saya rindu kita sama-sama belajar. Amin. Mari katakan kiri kananmu, ayo kita belajar. Iya. Karena tahukah saudara, hamba Tuhan pendeta sekalipun, bahkan pendeta yang sangat top sekalipun, tahukah saudara ketika dia mau menyampaikan firman Tuhan, dia harus belajar. Amin. Karena Yesus sendiri selama dia ada di dunia tidak berhenti belajar. Amin. Untuk itu kita akan belajar Bapak Ibu Saudara. Saya pada saat kesempatan ini tidak akan menuju kepada definisi daripada tolong menolong. Tapi tahukah saudara, saya akan bawa kita pada saat pagi hari ini bagaimana agar kita dapat hidup untuk tolong menolong. Karena tahukah saudara, kata tolong menolong itu sangat mudah kalau kita sampaikan, tapi dalam kehidupan kita untuk kata tolong menolong itu sulit kita lakukan, betul tidak? Nanti kita akan pelajari Bapak Ibu di mana kelemahan sebagai manusia ketika ingin menolong orang lain. Kita akan pelajari nanti. Jadi ada 3 poin yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini, singkat saja. Bagaimana agar kita dapat hidup saling tolong menolong? Yang pertama, kita akan perhatikan di sini. Di 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-10. Kita boleh buka Alkitab kita. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-10. Apa dikatakan di sana, kita baca. Sudah dapat semua, katakan amin. Kita baca 2, 3. Tetapi saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu apa? Seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan
Bagaimana agar kita bisa hidup saling tolong-menolong? Yang pertama, harus bersatu. Pada saat kesempatan ini, ya saya berdiri ada di antara Pomparan, Debata Sian, Borubere, Ibebere, ya, yang ada di Somba Debata. Ya, maafkan saya karena saya tahun 2000, jadi saya belum terlalu fasih. Tapi doakan kalau saya sering-sering dalam hubungan fasih saya bisa. Amin. Iya, maafkan ya. Ulangi. Pomparan, Somba Debata, Sian, Borubere, Ibebere, yang ada dalam sektor Nagoya. Ya, tahukah Bapak Ibu Saudara orang tuaku, supaya kita bisa mengaplikasikan tolong menolong harus bersatu. Katakan kiri kananmu, bersatu. Ada banyak dalam satu perkumpulan, dalam organisasi, ketika ingin melakukan suatu acara, ya, acara itu gagal karena apa? Karena apa? Tidak bersatu. Seringkali yang terjadi apa Bapak Ibu? Ketika ini sudah menjelang hari H, ya, itu di mana-mana terjadi tuh. Karena tidak ada kesatuan, ya, si A bisa berantem dengan si B. Kan sudah kubilang harus begini, kau bilang begini. Akhirnya apa? Coba perhatikan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat yang ke-10 dikatakan, aku menasehatkan kamu. Ini Paulus berbicara kepada jemaat yang ada di Korintus. Apa yang dia nasihati? Supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan. Hal yang sangat sulit dilakukan orang percaya ketika dia, ya, tidak bisa bersatu. Jadi jangan harap kita bisa saling tolong menolong kalau kita nggak bersatu. Apalagi kalau sering kali kita menemukan dalam satu tempat perkumpulan, kalau ya inang-inang si A, ya, berantem dengan inang-inang si B. Ternyata inang-inang si B mengalami suatu musibah atau kedukaan. Inang-inang si A, si inang-inang itunya yang berduka. Malas laku ke situ. Di dalamnya tidak ada kesatuan. Amin. Betul enggak? Sering terjadi enggak? Sering terjadi karena kita tidak suka kepada orang tersebut, sehingga apa? Kata tolong menolong ini tak ada lagi artinya. Amin. Sektor Nagoya harus bersatu. Amin. Katakan kiri kananmu, kita bersatu. Karena dalam kata tolong menolong gak mudah. Nanti kita pelajari saudara, ya. Tadi kita sudah belajar dan kita baca, saya tadi lihat ya di rundown acaranya mengenai tentang jemaat mula-mula. Ya, tahu nggak kenapa jemaat mula-mula ya hidup mereka sangat kuat? Karena mereka bersatu. Coba perhatikan saudara, kita buka lagi Alkitab itu dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Apa yang dikatakan di sana? Cepat saja. Kita baca di ayat yang keempat bagian A. Sorry, bukan Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang tadi saya lihat pasal yang kedua ayat yang ke-44. Ya. Kita baca bagian A saja Bapak Ibu. Tadi saya lihat ayat ini, makanya harus kita baca ulang ini. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 44 bagian A, kita baca 2, 3. Dan semua orang apa? Yang percaya tetap bersatu. Jangan katakan kau pengikut Kristus kalau engkau belum bisa bersatu. Amin. Jemaat mula-mula dia percaya kepada Kristus, karena itu mereka bisa bersatu. Makanya seringkali kita sulit bersatu karena apa? Kepercayaan kita kepada Tuhan, kalau kata Alkitab, ya, seperti orang yang tanggung-tanggung. Tidak, kalau orang Batak bilang gomos. Betul ya? Salah saya. Betul.
gomos, ya kan? Harus bersatu. Amin. Amin. Lalu kalau kita perhatikan lagi, bagaimana agar kita dapat hidup saling tolong menolong. Yang kedua, supaya kita bisa hidup saling tolong menolong, kehidupan kita harus penuh dengan kasih. Katakan kiri kananmu, penuh dengan kasih. Bagaimana orang bisa menolong kalau di hidupnya tidak ada kasih? Betul enggak? Betul enggak? Saya nggak tafsirkan bagaimana cara tolong menolong. Ya, intinya bagaimana orang bisa tolong menolong kalau hidupnya tidak ada kasih? Sama saja tidak ada artinya. Kita perhatikan saudara, Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, ayat yang kedua, Bapak Ibu. Ada yang boleh bantu baca? Saya mau dengar suara daripada tempat ini. Satu orang. Efesus pasal yang kelima, ayat yang kedua. Ini firman Tuhan. Dan hiduplah di dalam kasih. Dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Stop sampai situ, Pak. Ya, hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Yesus sudah mengasihi saya dan saudara. Kalau kita pelajari tentang kematian Yesus, kalau bukan karena kasihnya, saya dan saudara nggak ada hari ini. Amin. Kalau kita kaitkan dengan profil Yesus, kalau bukan karena kasihnya, kita nggak ada hari ini. Itu sebabnya kasih ini sangat penting dalam kata tolong. Kadang-kadang kalau kita kaitkan dengan kematian Yesus, tidak ada apa-apanya kasih kita kepada sesama dibanding kasih Yesus kepada kita. Amin. Tapi seringkali yang terjadi apa? Kita sudah mengukur-ukur seberapa besar kasih kita kepada orang. Haleluya. Kita pelajari selanjutnya. Apalagi dikatakan di sana? Ya, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai apa? Persembahan dan korban. Karena kasihnya dia serahkan hidupnya, mati di kayu salib. Sudah ada yang memberikan kasih kepada orang lain sampai mati di kayu salib? Belum ada ya, baru Yesus. Amin. Saya saja belum ada. Apalagi saya itu belum tentu berani. Iya kan? Iya kan? Gak ada, belum ada di kolong bumi ini yang seperti Yesus kasihnya. Makanya itu sebabnya kalau kita mau saling tolong menolong, kita harus penuh dengan kasih. Berkaitan dengan kata bersatu tadi, kalau saya mau umpamakan saudara, dalam sesuatu kegiatan, saya yakin dan percaya pengumuman ini punya target. Pengumuman ini punya visi, betul nggak? Punya ini apa? Pengumuman ini punya tujuan. Ada ya? Pasti ada tujuan. Ya, kalau saya mau ilustrasikan saudara mengenai hal yang sederhana, Bapak Ibu tahu sapu lidi? Tahu sapu lidi? Ya, sapu lidi itu satu tangkai tapi lidinya banyak. Betul nggak? Kalau Bapak Ibu bersihkan sampah di depan halaman, kalau lidinya cuma 5 biji, ya bisa nggak cepat bersih? Lama ya. Tapi kalau lidinya banyak, sampahnya cepat bersih nggak? Sama pengumuman ini, kalau bersatu semua, apapun masalahnya, apapun sampahnya, apapun yang harus dilakukan, cepat selesai. Amin. Tapi kalau yang kerja cuman panitia, yang kerja cuman BPH, jangan harap. Amin. Amin. Haleluya.
Itu sebabnya kita belajar dari sapu lidi saja dia bisa bersihkan sampah dengan cepat. Maukah kita dikaitkan dengan sapu lidi? Enggak. Harusnya kita harus lebih. Amin. Amin. Kalau saya mengingat tempat ini, tadi saya berbicara dengan tulang saya bahwa dulu sebelum, makanya ini tema ini berkaitan saudara. Dulu sebelum papa saya bertobat, kalau saya mendengar saya nggak tahu karena saya belum lahir. Ya, kalau saya sudah lahir, bapak saya sudah bertobat, saya pasti tahu. Ya kan, belum bertobat saya pasti tahu. Nah, ceritanya, dan saya yakini pasti karena banyak saksi. Dulu sebelum almarhum papa saya bertobat, ya, mak tua di tempat ini sudah lebih dulu mengaplikasikan kasih. Kalau saya boleh dengar cerita almarhum papa saya sebelum bertobat, dia manusia kalau bisa dibilang seperti sampah. Saya berani katakan karena ceritanya ya dengan keadaan yang seperti ya preman jalanan mungkin, dengan keadaan yang seperti orang yang tidak ada artinya lagi mungkin. Tapi tahukah saudara, tempat ini adalah cerita di mana papa saya mengenal Yesus. Makanya saya waktu khotbah dan saya lihat, waktu di mobil saya lihat tempat ini, wow, gak bisa saya bayangkan. Entah di mana papa saya tidur dulu. Di mana yang mati? Di dalam. Iya. Berapa tahun yang lalu mati? Sudah puluhan tahun. Ya. Kalau hidup tidak dipenuhi kasih, saya yakin mak tua saya pasti usir bapak saya itu. Betul nggak? Betul nggak, mak tua? Karena kesaksiannya bapak ibu saudara mengenal Yesus ketika mak tua ini bawa papa saya pergi ke gereja. Dia gak mau ke gereja dulu. Tapi ketika mak tua bawa, ya agak sedikit. ya. Waktu mak tua bawa papa saya ke gereja, di situ dia mengenal Yesus. Inilah kata tolong menolong, ya, yang berkaitan dengan kasih. Kalau tidak ada kasih dalam kehidupan mak tua saya ini, papa saya pasti tidak akan mengenal Yesus. Karena semua kejadian tanpa kita sadari semua sudah diatur Tuhan. Amin. Amin. Itu sebabnya kasih ini paling besar. Kalau nggak ada kasih, bagaimana kita bisa tolong menolong? Hal sederhana seringkali terjadi begini, ketika kita dalam situasi ya sangat terpuruk, apalagi bicara tentang ekonomi, ya kan? Seringkali kita ya ingin maaf kata meminjam kepada saudara atau bahkan keluarga. Hal yang paling sedih apa? Ketika kita ditolak, di dalamnya tidak ada kasih. Nah, ini yang sering terjadi dalam kehidupan orang percaya. Bisa bicara tolong menolong, tapi untuk aplikasinya itu tidak bisa. Saya berdoa dan saya yakini bahwa kehidupan daripada kita semua yang ada di tempat ini, kita bisa aplikasikan kata tolong menolong ini. Amin. Saya nggak harus kasih tahu bagaimana cara tolong menolong. Banyak cara. Tapi bagaimana kita bisa mengaplikasikannya? Belajar penuh dengan kasih. Amin. Amin. Ya, karena kehidupan kita tentunya ya harus selalu mengalami banyak lika-liku dalam kehidupan. Kalau tidak ada kasih, kita menganggap remeh orang lain. Kalau kita mau baca itu Galatia, saudara, dalam satu perikop, jangan menganggap dirimu sudah hebat, jangan menganggap dirimu sudah bijak. Kalau kita baca dalam satu perikop, semuanya itu tidak ada gunanya kalau kita tidak bisa saling tolong menolong. Amin. Amin. Ya. Tapi seringkali yang terjadi apa Bapak Ibu? Hal yang mengecewakan dalam kehidupan kita adalah ketika kita seringkali ya kecewa kepada orang yang kita paling percaya, kepada keluarga kita,
Kenapa? Karena kita nggak ditolong. Tapi dengar baik Bapak Ibu, saya mau sampaikan pagi hari ini, biarkan keluargamu tidak menolong engkau. Biarkan saudaramu tidak menolong engkau. Biarkan siapapun orang yang kau percaya tidak menolong engkau. Hal yang paling harus engkau ketahui, kita harus pergi kepada Sang Penolong, yaitu Yesus Kristus. Amin. Kepada Yesus. Jangan percaya kepada manusia. Manusia bisa mengecewakanmu. Hari ini dia bicara A, besok dia bicarakanmu di belakang. Cuman Yesus yang tidak pernah mengumbar-umbarkan rahasia kehidupanmu. Amin. Amin. Biarkan kita kecewa dengan manusia, tapi jelas kita harus tahu bahwa masih ada satu sosok penolong dalam kehidupan kita. Siapa dia? Yesus. Amin. Itu sebabnya kita adakan ibadah syukuran. Karena tahukah saudara, hubungan ini gak akan berjalan kalau tanpa ada Yesus di dalamnya. Amin. Kalau tidak ada Yesus di dalamnya, tidak ada ibadah syukuran ini. Kenapa? Yang ada perpecahan. Amin. Tapi karena kasih Yesus, Dia yang merangkul setiap kehidupan kita, sehingga kita dapat bersatu pada saat pagi hari ini. Amin. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, kita akan belajar bagaimana agar kita hidup saling tolong menolong. Yang ketiga adalah poin intinya, hidup di dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, kalau engkau hidup di dalam Tuhan, engkau pasti bisa menolong orang yang membutuhkan kehidupanmu. Karena siapa saudara, kalau hidupmu tidak di dalam Tuhan, sah-sah saja engkau tidak menolong orang. Kenapa? Engkau tidak menerima kasih Allah. Tapi kalau engkau hidup di dalam Tuhan, engkau harus bisa saling tolong menolong. Amin. Katakan kiri kananmu, harus bisa saling tolong menolong. Ya, nanti siap ibadah, beres-beres semua, tolong menolong. Amin. Ya, jangan selesai ibadah udah kabur semua ya. Tinggalkanlah ketua kita yang satu ini kan, susun kursi, jangan ya. Ya, harus semua saling tolong menolong. Tapi saya izin duluan nanti pamit ya, karena saya juga ada kegiatan jam 2. Tapi bukan berarti saya tidak mau menolong ya. Nanti saya bersihkan sampah saya. Nah, ini dia, kalau hidup di dalam Tuhan harus bisa tolong menolong. Kita kembali kepada poin kita ini saudara, Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Kita baca kembali Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Apa dibunyikan di sana? 2, 3. Tolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebesar apapun bebannya, sebesar apapun masalahnya, sebesar apapun tantangannya, kalau kita sehati, kalau kita saling tolong menolong, itu nggak ada apa-apanya. Amin. Semua beres. Amin ketua. Semua selesai. Amin. Mari kita sama-sama belajar. Saya nggak akan perpanjang ayat ini saudara, karena tadi sampaikan 30 menit. Saya mau angkat pujian lagi. Jadi kurang lebih ada berapa menit lagi? 7 menit lagi. Ya, kita akan memuji Tuhan. Dan ini yang menjadi satu kesimpulan yang mau saya sampaikan, bahwa tidak akan bisa engkau hidup tolong menolong kalau engkau tidak bersatu. Tak akan bisa engkau dikatakan tolong menolong kalau engkau tidak hidup di dalam kasih. Engkau tak akan bisa tolong menolong kalau hidupmu tidak di dalam Tuhan. Amin. 3 poin ini mari kita bawa, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Saya selalu sampaikan di penghujung khotbah,
Saya nggak ada gunanya capek-capek bersuara di depan. Kalau Bapak Ibu pulang sama saja ketika Bapak Ibu datang. Saya selalu sampaikan di akhir khotbah, capek kali saya keringat di depan. Kalau engkau dan saya datang ke tempat ini dan pulang sama saja. Masuk kanan, keluar kiri, terima dari depan, tembus ke belakang, nggak ada guna. Jadi mari, amin. Dari 100% saya cuma minta 1% bawa pulang. Kalau engkau bicara tentang kasih hari ini, bawa pulang kasih. Bersatu, bawa kata bersatu. Ya, saya nggak paksa saudara harus bawa dengan 3 poin. Satu saja engkau bisa bawa, puji Tuhan. Amin. Saya udah main musik, maju ke depan. Kita akan respon firman Tuhan ini saudara. Kita angkat pujian kita. Izinkan saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita akan mengangkat satu pujian sebelum saya kembalikan kepada yang memimpin acara kita pada saat ini. Haleluya. Bapak Ibu tahu lagu Ketika Ku Hadapi Kehidupan ini? Saya berusaha supaya kita sama-sama tahu lagu. Nanti saya sebut lagunya, banyak kita tak tahu. Oke, kita akan pujian ini ya. Ketika Ku Hadapi Kehidupan ini.
Udul mahita mana? Martanya mahita. Dibata jahuba negara bangsa di Pulau Kijang, mengatur hasil kami Tuhan di pasawanan di pasu Tuhan, menjadi Tuhan, patulus Tuhan, jangan pergugui mahal lahu bangunan di bangun nami segala nang pasu na posobi na paratu bantani leon hai pasu kejang nimur doh patulus na sinakaran di bawah Tuhan jangan Tuhan pengujian nami dibagasan kuarin Tuhan Yesus Kristus martahikan Tuhan amin. Tuduh tilau tamanginang marin dihita siya bukit di nomor Fitrasya 2 ayat sada tambah 2 tambah 5 Masuklah suhami utuan laus tapasama pilihan nomor Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih kepada Engkau Tuhan, dimana kalau saat ini ibadah kami sudah selesai. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan, memberkati Engkau buat persembahan Tuhan. Engkau kuduskan, berkati dengan kuasa firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati semua kami yang ada di tempat ini, tidak terkecuali anak-anak, bahkan orang tua semua kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami akan terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita pulang, bawalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Allah Roh Kudus, persekutuan penghiburan Roh Kudus menjadi kekuatan baru bagi kita semuanya. Berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita katakan Bapa terima kasih.
Boras, jalan mahita sama hita, naik sapu kabino. Boras. Wah, begini warna itu, ngaro itu, lasir warna itu utang nami, sektor bengkong saya dua luar biasa pak. Gawe martabak, gunung luar biasa pak. Mulati pak, mulati. Terus, dia mana tuh?